like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini sedikit akan menginformasikan mengenai sosialisasi tentang masuk sekolah di semester 2 tahun 2020-2021 untuk peserta didik di Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelum saya lanjut, bagi yang beragama Muslim atau Islam, silahkan sholat terlebih dahulu karena itu lebih penting daripada menonton video ini. Untuk yang beragama non-Muslim, silahkan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke, untuk materi ini saya peroleh dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, tentang pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Nah, faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain, yang pertama, tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Dua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa. Akses terhadap sumber belajar, kemudahan belajar dari rumah atau PDR. Selanjutnya, kondisi psikososial peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau walinya bekerja di luar rumah. Ketersediaannya akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan. Tempat tinggal warga satuan pendidikan. Selanjutnya, mobilitas warga antar kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Dan yang terakhir, kondisi geografis daerah. Nah, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa yang tadi ya. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer atau disinfektan. 2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Kesiapan menerapkan wajib masker. 4. Memiliki termogun atau alat pengukur suhu tubuh. 5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang 1. Memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. 6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua wali. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, kondisi kelas. Nah, di masa transisi ini, jaga jarak minimal 1,5 meter. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas untuk PAUD 5 dari standar 15 peserta didik.
Jadi hanya boleh 5 ya, dari standar 15 peserta didik dalam satu kelas. Pendidikan dasar dan menengah untuk SD, SMP, SMA 18 dari standar 36 peserta didik per kelas. Jadi dari 36 yang awalnya sebelum COVID, karena sekarang ada COVID, hanya 18 siswa per kelas. SLB 5 dari standarnya 8 peserta didik per kelas. Nah, jadwal pembelajaran sistemnya bergiliran ya, rombongan belajarnya ini bergiliran atau shift ya, ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Maksudnya masing-masing sekolahnya ya, menyesuaikan ya. Nah, perilaku wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jadi sekolah harus menyiapkan air dan hand sanitizer-nya ya. Selanjutnya menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Yang terakhir menerapkan etika batuk atau bersin sesuai prosedur. Kalau batuk ditutupin pakai tangan yang di sikunya ya. Nah, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Nah, kondisi medis warga satuan pendidikan. Yang pertama harus sehat. Jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Apabila kurang sehat ya, tolong jangan ke sekolah. Terus tidak memiliki gejala COVID, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah. Jadi di dalam rumah yang COVID, terkena COVID atau dan sebagainya jangan ke sekolah ya, kalau tidak memungkinkan. Kantin tidak diperbolehkan. Diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Untuk masa transisi, kalau kebiasaan baru nanti harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat karena banyak berkerumun kadang ya, seperti itu. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan yang masa transisi. Nah, masa kebiasaan baru diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter. Misalnya basket, voli, nah itu ya. Terus kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan kegiatan selain KBM, kegiatan belajar mengajar ya maksudnya ya. Contoh yang tidak diperbolehkan, 1. Orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid dan sebagainya. Kalau masa transisi. Kalau masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan protokol kesehatan, tapi alangkah baiknya untuk orang tua tolong kalau nunggu anaknya di rumah aja ya, nanti kalau mau pulang atau mengantar anak sekolah baru diantar ya, seperti itu. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan, misalkan di lapangan atau di taman atau di kebun, itu boleh asalkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Beberapa pertimbangan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, 1 dari 9 kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia adalah anak usia 0 sampai 18 tahun. Data tanggal 29 November 2020 menunjukkan proporsi kematian anak akibat COVID-19 dibanding seluruh kasus kematian di Indonesia sebesar 3,2%. Dan merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik saat ini. Pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka mengandung resiko tinggi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 karena anak masih berada dalam masa pembentukan berbagai perilaku hidup yang baik agar menjadi kebiasaan rutin di kemudian hari, termasuk dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika protokol kesehatan dilanggar, baik sengaja maupun tidak, maka
resiko penularan COVID-19 akan meningkat sangat tinggi. Peningkatan jumlah kasus yang signifikan pasca pembukaan sekolah telah dilaporkan di banyak negara, sekalipun negara maju, Korea Selatan, Prancis, Amerika, Israel, dan termasuk Indonesia. Penundaan sekolah dikatakan dapat menurunkan transmisi semua warga sekolah, termasuk guru dan staf dan juga masyarakat memiliki resiko yang sama untuk tertular dan menularkan COVID-19. SKB 4 Menteri 20 November tahun 2020, penentuan kebijakan pembelajaran tatap muka harus berfokus pada daerah agar sesuai konteks dan kebutuhan. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi kebutuhan dan kapasitas daerahnya. Pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka mengandung resiko tinggi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 karena anak masih berada dalam masa pembentukan berbagai perilaku hidup yang baik agar menjadi kebiasaan rutin di kemudian hari, termasuk dalam penerapan perilaku hidup bersih sehat. Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenak, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Jadi harus izin ya nanti mulai Januari 2021 ini. Nah, ini ada skemanya. Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak memberikan izin. Nah, diizinin atau tidak. Nah, apabila diizinin, satuan pendidikan penuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite sekolah, perwakilan orang tua atau wali. Nah, kalau udah ini lagi, orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka ya atau tidak. Nah, misalkan peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, berarti kalau tidak mau ya berarti harus di rumah lagi. Nah, kalau mau orang tua untuk anaknya diajar secara tatap muka, berarti peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Nah, pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Peta zonasi resiko dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Ya, ini bab sumbernya dari paparan Kemendikbud dalam panduan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Apa yang harus dilakukan sekolah? Pertama nih, mempersiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan sesuai keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 1130 tahun 2020. 2. Menyiapkan pendidik tentang implementasi blended learning, pengaturan jadwal, menyiapkan bahan ajar blended learning, sistem penilaian peserta didik dan pendidik. 3. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. 4. Menjalin koordinasi dengan pemerintah setempat, RT, RW, kelurahan, camat, dan fasilitas kesehatan, puskesmas, kelurahan, dan puskesmas kecamatan. Nah, mengisi checklist instrumen. Nah, checklist kesiapan belajar Kemendikbud ada di www.kesiapan belajar Kemendikbud. B. Asesmen kesiapan belajar Siap Belajar Jakarta dibuka sampai dengan tanggal 11 Januari 2020. Alamatnya di www.siap belajar Jakarta. Link dashboard monitornya ada di layar HP atau laptop kalian semuanya ya. C. Asesmen belajar dari rumah Siap Belajar Jakarta. Itu ada juga alamat websitenya atau linknya. Siap untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Siapkan protokol-protokol yang diperlukan. Nah, itu contohnya nanti ini ada nih. Nah, standar kesiapan satuan pendidikan. Yang pertama, menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan menghindari terjadinya kerumunan atau penumpukan.
Dua, di depan setiap ruang kelas dan kantor terdapat tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun tangan atau hand soap. 3. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh di setiap akses masuk lingkungan. Mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5 meter. Menyiapkan cadangan masker jika terdapat pendidik atau pendidik tidak membawa masker. Masker rusak minimal 10% dari jumlah peserta didik yang hadir. 6. Menjaga kebersihan ganggang pintu, keyboard, komputer, kelas, meja, kursi belajar, dan penyemprotan disinfektan setiap hari. Menyiapkan dukungan unit kesehatan sekolah UKS dan tenaga kesehatan. Menyusun jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift dengan durasi jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan shift berikutnya bagi sekolah yang ruang kelasnya mencukupi. Dapat melakukan pembelajaran tanpa shift dengan protokol kesehatan dan tanpa ada waktu istirahat. Jadi langsung full ya. Jadi 3,5 jam tanpa istirahat full pembelajaran. Tidak membuka kantin sekolah dan menganjurkan peserta didik untuk membawa makanan dan minuman dari rumah. Tidak boleh jajan ya. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul, nggak ada bermain-main. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan, nggak ada upacara, nggak ada eskul ya. Menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya segera setiap hari. Standar kesiapan peserta didik. Nah ini, dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru, pembuluh darah, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Sebelum berangkat sekolah, diwajibkan sarapan. Sarapan pagi penting ya, karena terlebih dahulu sarapan itu untuk tenaga kita, untuk belajar itu butuh tenaga ya, agar kondisi badan tetap stabil. 3. Memakai masker dan membawa masker cadangan serta hand sanitizer. Jadi bawa masker cadangan dari rumah, bawanya 2 atau 3 gitu ya. Tidak memakai jam tangan, perhiasan atau aksesoris lainnya. Membawa bekal, makanan dan minuman dari rumah. Membawa buku, perlengkapan alat tulis dan perlengkapan ibadah sendiri, menghindari meminjam pada teman. Menunjukkan bukti telah mengisi Corona Likes Biometric atau CLM dan surat izin mengikuti pembelajaran tatap muka dari orang tua atau wali. Standar pendidik dan tenaga pendidikan itu gurunya nih. Dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru, pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk hadir di sekolah. 2. Sebelum berangkat sekolah, diwajibkan sarapan pagi terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu nih, siapin nih untuk suaminya atau istrinya, masak dulu ya. Untuk yang jomblo masih ada pesan online atau warteg atau padang nasi pedang ya. 3. Memakai masker dan membawa masker cadangan serta hand sanitizer. 4. Tidak memakai jam tangan, perhiasan atau aksesoris lainnya. 5. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Kalau nggak ada ya GoFood aja Bapak Ibu guru ya. 6. Membawa buku, perlengkapan alat tulis dan perlengkapan ibadah sendiri. Menghindari meminjam pada teman. Menunjukkan bukti telah mengisi Corona Likes Biometric CLM. Membawa kendaraan sendiri atau diantar jemput oleh anggota keluarga yang tinggal serumah ya. Standar mobilitas pendidikan dan tenaga pendidikan dan peserta didik. 1. Orang tua wali memastikan putra-putrinya berangkat dari rumah menuju sekolah dan keadaan sehat. 2. Pakai masker yang benar dan cek masker cadangan dan cairan pembersih tangan. Berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan di perjalanan atau kendaraan umum.
Gunakan alat transportasi pribadi atau kendaraan umum yang menerapkan protokol kesehatan. Sampai di sekolah, berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak berkerumun. 6. Sebelum masuk ke dalam kelas, diukur suhu tubuh oleh petugas kesehatan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang telah disediakan sekolah. Kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak. 7. Tetap menjaga jarak, kursi minimal 1,5 meter, dan protokol kesehatan. Tidak diperkenankan meminjam alat tulis belajar bersama teman di kelas. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Menuju titik penjemputan pulang, menuju ke rumah dengan kendaraan umum, ataupun dijemput oleh orang tua dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semprotkan disinfektan pada barang-barang yang dibawa. 12. Membuka sebelum masuk dalam rumah. Mencuci tangan dan kaki pakai sabun air yang mengalir. 14. Membuka pakaian sekolah dan langsung memasukkan ke tempat cucian pakaian kotor. 15. Sesampai di rumah, jangan menyentuh apapun sebelum mandi. Jangan langsung beristirahat, segera mandi. 17. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas di rumah. Piloting pembelajaran tatap muka. Jumlah sekolah 5% dari total yang assessment kriteria pembelajaran sekolah. Please, nah ini ya adaptasinya. Pembukaan satuan pendidikan tahap 1. Nah ini ya, dan kamu pilih pembuatan skor. Pemilihan satuan pendidikan untuk pilot pembukaan satuan pendidikan SD termaksimal siap, SMP, PAUD, SMK, pengambilan satuan pendidikan laporan dari guru, komunikasi. Ya, kalau misalkan ada yang punya masalah bisa disampaikan ke sini. Di suhu normal, ikuti protokol kesehatan, masuk kelas, pulang. Suhu di atas 37,3, orang isolasi sementara di sekolah. Menghubungi orang tua, koordinasi dengan puskesmas. Ditangani puskesmas, positif, negatif. Kalau negatif PDR, kalau positif kalau kena COVID, sekolah tutup 3 hari. Disinfektan. Ini durasi maksimal 3 jam, SMP MTS 4 jam, SMA 5 jam. Materi juga dilakukan secara daring, olahraga ekskul ditiadakan karena sekolah ditutup. Pembagian guru diatur oleh kepala sekolah, daring setiap hari. Kesimpulan, nah ini kesimpulannya ya. 1. Pembelajaran semester genap 2021 dimulai tanggal 4 Januari 2021, dilakukan secara daring atau online. 2. Kebijakan pendidikan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta pendidik serta tenaga kependidikan. 3. Pembukaan sekolah diawali dengan plotting untuk jenjang SD kelas 4, 5, dan 6, SMP, SMA, SMK. 4. Penentuan sekolah peserta piloting berdasarkan data asesmen kesiapan belajar Kemendikbud, kesiapan satuan pendidikan dan belajar dari rumah. 5. Peserta didik yang mengikuti PTM harus mematuhi protokol kesehatan sehat dari lingkungan dan yang sehat dan mendapat izin dari orang tua. 6. Komite sekolah harus berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Oke ya, keselamatan peserta didik adalah hal utama sampai kondisi dinyatakan benar-benar aman. Kegiatan belajar dan mengajar masih dilakukan secara jarak jauh atau online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.